terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, dan hanya memandang kepada Engkau, kepada Allah yang sanggup menyelamatkan kami dari apapun, yang menolong, yang menyertai, yang memimpin hidup kami dan membawanya ke dalam jalan kemenangan. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu atas roh-Mu, atas hadirat-Mu yang hadir Tuhan. Mari lawat jemaat-Mu. Kami datang, kami mencari Engkau. Kami tahu Tuhan kami lemah, kami penuh dengan kekurangan. Kau tahu ada banyak pergumulan, ada banyak pikiran dalam hati kami, dalam jiwa kami kegundahan. Tapi kami tetap datang dan mencari-Mu. Dan kami tahu orang yang datang kepadamu tidak akan pernah Engkau tolak Tuhan. Amin. Engkau menyambut umat-Mu, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memulihkan dan meneguhkan kembali. Haleluya. Kami akan bersorak-sorai dan memuji, membesarkan nama-Mu sebab Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, yang layak terima hormat, pujian dan kemuliaan. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Andrew Daniel Rawis untuk membuka ibadah.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hati kami siap Tuhan, hati kami rindu Tuhan. Layakan setiap kami, kuduskan setiap hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelalaian kami Tuhan. Untuk kami dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami dapat menikmati perjumpaan dengan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap kami di dalam darah-Mu yang kudus. Kami akan buka ibadah kami di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama Yesus yang dipermuliakan di tempat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari salam kanan kiri katakan, mari memuji Tuhan. Haleluya, ada sorak-sorai di rumah Tuhan, Bapak Ibu, haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Seringkali ada banyak pergumulan, tapi kita nggak pernah lelah karena Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Mari pujikan pujian ini.
kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan ya. Haleluya. Tetap semangat mengiring Yesus. Ada kekuatan yang dari Roh Kudus senantiasa. Yuk tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Ia dalam bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Sama-sama katakan dengan iman. Ratapkan tanah bergelondong, ikutlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratapkan tanah bergelondong, ikutlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, oh janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah, rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Dengan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, kita tetap dalam hadirat Tuhan dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghitung hari-hari kita agar beroleh hati yang bijaksana, supaya kita sadar bagaimana penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan itu ada di dalam hidup kita dari hari ke hari. Puji Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin
jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mari muliakan Dia. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih, untuk penyertaan Haleluya. Glory bagimu Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu bahwa kami ada karena Engkau, karena Roh-Mu, dan karena firman-Mu yang Kau ucapkan. Dari tidak ada, segalanya menjadi ada. Kami tahu Tuhan, dan karena Engkau ada, dan karena Engkau ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka masa depan kami sungguh ada. Amin.
karena kami tahu Engkau ada di masa depan kami. Di saat ini Engkau sudah pimpin kami dan Engkau akan terus pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, kami perlu perkataan-Mu, sebab perkataan-Mu adalah roh dan kehidupan. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami hormati Engkau Tuhan, kami hormati firman-Mu. Kami tahu di situ ada kebenaran, ada kehidupan yang membuat kami hidup dan penuh kuasa bersama-sama dengan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Kami tahu Roh-Mu berkuasa dan Roh-Mu bekerja melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi jemaat-Mu Tuhan, urapi kami semua yang akan mendengar firman-Mu. Biar firman itu berbuah lebat dan menjadi hidup dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan pada pemberita firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap kita bersemangat, amin, di dalam Tuhan. Sebab jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Evangelis Eric ya, yang melayani lewat pujian penyembahan. Setiap kita, saya percaya merasakan kehadiran Tuhan. Kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Di tempat ini pun Tuhan hadir. Tuhan ada dalam hidup kita juga. Mari kita sama-sama, kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Di Lukas 10, ayat 25 sampai 37. Kalau sudah dapat, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan, 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya."
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Silakan duduk semua. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi tadi kita baca sama-sama tentang firman Tuhan, dengan perikop yang ada di situ adalah orang Samaria yang murah hati. Judul firman Tuhan hari ini adalah kebaikan. Kebaikan. Kebaikan ini ada dalam ciri-ciri buah roh. Apa aja buah roh? 9 buah roh. Kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan, hafal semuanya. Nah, kebaikan seperti apa yang dimaksud? Nah, kebaikan kalau kita lihat dalam perikop ini akan memunculkan satu definisi, satu pengertian bahwa kebaikan adalah kasih yang diterapkan melalui aksi. Kasih yang diterapkan melalui aksi. Jadi lewat kisah ini kita akan lihat kebaikan itu adalah kasih yang diterapkan melalui aksi. Oke, mari kita pelan-pelan ya, kita mau mengunyah firman Tuhan. Jadi waktu pembicaraan antara Yesus dan di sini dikatakan ayat 25 adalah ahli Taurat. Wah, ahli Taurat ini teologis, pendeta-pendeta yang menguasai firman Tuhan, yang menguasai Taurat. Nah, ternyata mereka datang untuk mencobai Yesus. Kalau kita lihat di pasal 10, itu Yesus mengutus 70 murid berpasangan, 2 demi 2 orang. Diutus, nah mereka diutus untuk pekabaran Injil, menyebarkan berita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian mereka kembali. Jadi ada kota yang menerima, ada yang mengecam justru gitu ya, ada yang menolak mereka dan mereka kembali. Ke-70 murid ini datang kembali. Nah, kemudian masuk ke perikop ini. Saya pakai berurutan karena Lukas ini yang paling mendekati secara urutannya. Nah, bisa jadi dalam hal ini setelah menyebar ini ajaran Yesus ya, setelah ajaran bahwa kerajaan Allah sudah semakin dekat. Nah ini sebelum kita lanjut, hari-hari ini mungkin kita mulai lupa, mungkin saya pakai kata lupa, bahwa kerajaan Allah sudah sangat dekat, sungguh sangat amat dekat. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang memprediksi bisa jadi generasi ini adalah generasi akhir. Kemungkinan besar ini adalah generasi akhir. Generasi akhir maksudnya apa? Ya mungkin udah gak lama lagi bumi ini, tidak lagi mencapai 2000 tahun yang lagi ke depan sampai tahun 4000. Banyak-banyak yang menubuatkan dari peta zaman ya, yang sekitar 20 tahun lalu sering dibahas bahwa tahun-tahun 2000 ini menjadi tahun-tahun akhir. Bahkan sempat ada yang menubuat, tapi salah ya nubuatannya. Tahun 2000, jadi 2000 tepat pergantian tahun. Di menit yang ke-00 itu akhir zaman Tuhan datang, yaitu nubuatan yang salah gitu, karena dia berani memastikan. Nah, jadi nggak ada, bahkan Yesus sendiri tidak mengecam ya mereka yang memastikan itu. Nah, tapi kerajaan Allah sudah sangat dekat. Nah, kemudian berita sudah mulai tersebar dan ada orang-orang ahli Taurat ini mulai datang. Wah, ini ajaran Yesus, dicari Yesus. Jadi ini udah orang-orang yang pentolan-pentolan datang kepada Yesus. Ditanya, mau mencoba Yesus, mau menunjukkan bahwa Yesus itu salah. Wah, mau menunjukkan ini enggak benar ini, karena mereka merasa sudah paling mengerti firman Tuhan. Kemudian dia tanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mereka merasa dengan mereka mengenal Allah, dengan mereka melakukan firman Tuhan yang tertulis dan menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka bisa melakukan firman Tuhan, mereka sudah beroleh hidup kekal, sudah punya akses masuk hidup kekal. Tapi jawab Yesus,
ayat 26, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Diulangi lagi. Jawab orang itu, langsung jawab ya, enggak dibaca lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hafal cespleng. Seperti kita saya tanya gitu, Bapak Ibu hafal Yohanes 3:16 bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan nggak sampai perlu mikir, ini langsung jeros, langsung keluar hafalannya itu langsung keluar. Tapi apakah sudah meresapi betul-betul? Nah itu diulang lagi sama Yesus. Jawab orang itu, demikian kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Wah ini sebuah jawaban yang menohok. Perbuatlah demikian supaya engkau akan hidup. Ternyata hamba Tuhan sekalipun belum tentu melakukan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang baik di depan orang, sepertinya baik. Beberapa contoh dikatakan mereka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan, menyerukan nama Yesus. Kalau kita mungkin jarang melihatnya, tapi ada orang yang pakai atribut seperti kalung gitu ya. Kemudian kalau masuk di gereja dia foto selfie, dia posting supaya dilihat banyak orang. Kemudian dia pakai apa ya, kalau misalnya kaget gitu ya, kalau kaget latah gitu dia sebut Yesus, Yesus gitu. Ada tikus lewat dia oh Yesus gitu. Padahal bukan Yesus itu tikus gitu. Karena saking seringnya, jadi kelihatannya apakah mereka orang-orang yang rohani, ternyata firman Tuhan katakan perbuatlah firman Tuhan. Belum tentu seorang yang mengerti firman Tuhan, tapi dapat melakukan firman Tuhan. Nah, ayat 29 itu dituliskan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Jadi seorang ahli Taurat ini jawaban Yesus itu membuat dia tertegur. Tertegur bukan di hal yang pertama, bukan di hal yang mengasihi Tuhannya, ternyata tertegur dalam hal mengasihi sesamamu manusia. Tertegur di situ. Nah, ini dia. Berapa banyak orang yang sudah dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, tetapi kepada sesamanya kurang peduli. Kepada gerejanya kurang peduli. Ayo jemaat Tuhan, mari kita mau punya peduli, kita mau punya aksi. Jadi kita mau punya kebaikan, nanti akan dijelaskan. Kebaikan yang adalah kasih yang ditunjukkan melalui aksi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak perlu berbuat apapun, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi kasih kita kepada sesama kita harus tunjukkan dalam perbuatan, dalam aksi. Mari kita simak lebih dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bagaimana cara untuk dapat menjadi pelaku kebaikan? Nah, orang Samaria yang murah hati adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Lebih tepatnya juga kepada ini ya, ahli Taurat. Kisah ini tercantum tadi di ayat kita sudah baca. Ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas. Bahkan cinta kasih yang kepada orang yang membenci sekalipun. Nah, waktu seorang ahli Taurat itu bertanya, tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dan siapakah sesamaku manusia? Itu dengan kata gini, Tuhan tunggu, yang Tuhan maksud sesamaku manusia itu bukan orang yang bencekno kan? Bukan orang yang menyakiti aku kan? Sesamaku manusia itu bukan orang yang menghina aku kan? Sesamaku manusia itu bukan orang yang beda ras sama aku kan. Jadi seorang ahli Taurat dia melakukan firman Tuhan, tapi waktu firman Tuhan tanya, tunggu Tuhan, yang Tuhan maksud, nah ini kan mau membenarkan diri, ini bukan orang yang saya harus mengasihi orang yang tidak melakukan firman Tuhan kan. Gitu.
Maksudnya ahli Taurat, aku sudah mengasihi ya orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Saya mengasihi orang-orang yang mempersembahkan korban, saya mengasihi. Tetapi waktu firman Tuhan itu disampaikan, dia berusaha untuk membenarkan diri. Nah, firman Tuhan di bagian yang lain dikatakan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah upahmu? Nah, kalau kita mau bicara tentang hidup yang kekal, ini kan topiknya hidup yang kekal. Kebaikan menuju kepada kehidupan kekal. Dengan kita melakukan kebaikan, dengan kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri, ini salah satu akses untuk menunjukkan cinta dan iman kita kepada Tuhan. Mengasihi manusia. Nah, Yesus mengisahkan kisah ini kepada seorang ahli Taurat, menanyakan kepadanya. Nah, orang Samaria yang kita baca tadi, kita akan lihat ya, ada orang-orang yang, orang Samaria ini turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, jadi itu memang seperti jalan yang menurun, jalan yang sepi. Kalau sekarang jalannya sudah keren, sudah bagus karena jadi pusat wisata. Nah, waktu orang Samaria yang turun, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu menggambarkan seorang Yahudi, bukan orang Samaria di situ. Menggambarkan orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko di jalan yang turun. Nah, di jalan yang turun itu, di jalan yang sepi, yang kecil itu menjadi juga tempat tinggalnya orang-orang penjahat, perampok di situ, orang-orang yang istilahnya orang-orang freeman ya, yang nggak mau terikat oleh apapun, nggak mau terikat oleh peraturan, yang mau suka hidup semaunya sendiri. Nah, jadi anak-anak yang nggak mau dengar-dengar sama orang tua ya. Nah, kalian nggak betah di rumah nanti. Nah, jadi betah-betahlah di rumah, dengar-dengaran sama orang tua, sama opa oma ya, sayang-sayangi mereka, menghormati mereka. Jangan mau hidup semaunya sendiri, nggak mau dikekang. Mereka hidup di tempat-tempat seperti itu. Nah, kemudian kebetulan ada seorang imam. Jadi ada seorang imam yang datang. Nah, 3 orang, tipe orang. Orang yang pertama seorang imam. Seorang imam ini dia turun, dia melihat, kemudian dia menjauh. Maksudnya dia lihat, sepertinya ada masalah itu. Kemudian dia menjauh. Saya kasih gambaran, misalnya ada kecelakaan ya, ada kecelakaan di jalan tol. Paling mudah di jalan raya paling mudah untuk seseorang dia memilih untuk menghindar. Benar ada kecelakaan. Oh, ya ada kecelakaan. Dia telepon SS gitu. Jadi waktu kejadian yang kemarin mobil Innova kecelakaan, itu ternyata di belakang kami ada mobilnya Bapak Stephen Kurniawan. Dia lihat, dia langsung telepon saya, Andrew, ada kecelakaan gitu ya, ada mobil itu benar tak mobil gereja gitu. Iya benar itu mobil gerejaku. Oh ya, tapi kok Stephen jalan terus. Ini ambil contoh, tapi dia berusaha memberi kabar karena memang jangan berhenti kalau di jalan tol. Kalau jalan tol berhenti bahaya, bisa nyambung kecelakaannya. Nah, kemarin kami pulang juga dari Batu menuju ke Surabaya, habis camp, ada kecelakaan di seberang jalan, ada polisi di situ, dia langsung melalukan, oke, silakan lewat. Nah, tipe orang yang pertama, tapi ini contohnya kalau yang Ko Stephen bukan dia, Ko Stephen dia berusaha memberitahu kami secepat mungkin dan saya sudah kasih kabar benar kok itu mobil gereja, saya sudah kontak sama Pak Jadinya langsung, semua selamat di mobil. Oh ya, dia cuma bisa melanjutkan. Nah, kemudian tipe yang pertama, menghindar, memilih untuk sendiri, memilih untuk tidak terlibat untuk masalah orang lain, memilih untuk nggak cawe-cawe, bahasanya sekarang memilih untuk introvert, memilih untuk nggak peduli gitu ya, bukan nggak peduli, memilih untuk kayaknya bukan bagian saya gitu ya, memilih. Nah, kemarin waktu kejadian saya bersama dengan rekan saya suster. Jadi habis youth camp, habis menolong cukup banyak orang yang sakit, sampai kejadian itu hati ini terpanggil untuk bantu. Nah, tapi ternyata sudah ada ambulans lewat dan polisi suruh jalan terus. Oh, berarti sudah selesai, urusannya sudah selesai. Sudah ada yang bertanggung jawab menangani. Jadi kami lanjut terus. Nah,
Tapi ada orang-orang yang memilih dan bahkan dikasih contoh adalah seorang imam, seorang yang bekerja di Ka'bah, bekerja di rumah Tuhan, bekerja di gereja, tapi memilih untuk memilih jalan yang lain. Orang yang kedua adalah orang yang ayat di 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, yang ayat pertama tadi seorang imam. Nah, ayat yang ke-32 kalau dilihat di bahasa Inggrisnya itu lebih dalam lagi. Dalam bahasa Inggrisnya, and likewise a Levite, when he was at the place, saat dia ada di tempat itu, came and look on him. Jadi seorang Lewi itu setelah ada di tempat itu, dia datang mendekat kepada orang itu, mendekat untuk melihat orang itu, and pass by on the other side, dan kemudian memilih jalan yang lain. Nah, kalau yang orang Lewi tadi udah dari jauh dia sudah aku harus menyingkir, entah dia harus menjaga dirinya tidak boleh kotor dan lain-lain. Tapi orang yang kedua, dia datang dan mendekat, sudah lihat, tetapi waduh cek parai babak belur. Dia memilih untuk meninggal. Bahkan sudah ada kontak yang sangat dekat. Ada orang yang memilih untuk mengamankan diri dan lain sebagainya. Dua tipe ini yang sebenarnya oleh orang tersebut pasti orang yang diharapkan, bukan? Wah, ada orang lewat mungkin bisa menolong aku. Ada orang yang lewat sudah melihat aku, tapi tidak dapat. Nah, orang yang ketiga, tipe orang yang ketiga ini seorang Samaria. Penjelasan seorang Samaria itu menggambarkan gini. Orang Samaria adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Dia orang yang dibenci, enggak disukai oleh orang Yahudi. Dalam kisah itu, si korban tadi kan orang Yahudi. Ya, dalam kisah yang Yesus ajarkan ini sama sekali tidak mengharapkan. Jadi orang yang terluka itu sebenarnya tidak mengharapkan orang yang ketiga ini untuk nolong dia. Karena dia ini orang dimusuhi. Tetapi justru orang yang tidak diharapkan untuk menolong dia, orang itulah yang menolong, yang turun tangan dan bersedia menolongnya. Yang diberikan adalah 2 dinar. 2 dinar itu bicara tentang hari ini dia bekerja, dia kasih orang tersebut. Bahkan besoknya dia datang, dia kasih di esokan harinya ya di penginapan. Jadi dalam 2 hari itu dia kasih semua yang dia miliki, yang dia dapatkan yang harusnya dia bisa bekerja maksimal dia untuk keluarganya, dia pakai berikan untuk orang tersebut. Dan kalau kurang akan ditambahkan, ditaruh di keledainya, ya, kemudian menggantikan posisinya dia. Jadi waktu kita mengasihi orang, sebagaimana kita ingin dikasih oleh orang lain, ayo kita kasihilah orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan adalah kasih yang dilakukan melalui aksi. Ada tindakan nyata. Jadi kalau ada orang bersuka cita, kita juga ikut bersuka cita. Ada orang yang berduka, kita juga ikut berduka. Hari ini ya sudah diumumkan oleh Ibu Gembala, setelah ibadah kita akan sama-sama juga untuk ikut berduka ya, menghibur orang yang sedang berduka. Keluarga kita juga, Ibu Rum semoga dipulihkan, dikuatkan seutuhnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan kebaikan? Walah, kebaikan ternyata nggak gampang ya melakukan kebaikan. Oh ternyata baik, oh bisa, baik senyum itu baik gitu kan. Tapi ternyata kebaikan yang sejati, kebaikan yang membawa kepada kehidupan yang kekal itu tidak sesederhana itu. Kebaikan, yang pertama, hal-hal apa yang menghalangi orang melakukan kebaikan? Yang pertama adalah tidak bisa melihat. Ada kondisi orang yang menutup sehingga apa? Ada kondisi yang menutup pandangan seseorang sehingga tidak tampak kebutuhan orang lain. Nah, jadi biasanya orang yang tidak bisa melihat kebutuhan orang lain untuk dia dapat berbuat kebaikan adalah
biasanya orang yang kesusu, orang yang tergesa-gesa, orang yang sibuk, orang yang aktivitasnya tinggi. Nah, di zaman yang cepat kayak sekarang ini ya, zaman instan, mie goreng tapi nggak digoreng itu sudah bisa dimakan. Ini zaman instan ya. Dikasih banyu tapi jenenge mie goreng, direbus padahal. Nah, di zaman yang serba instan, yang serba cepat ini, kita punya banyak aktivitas, kesibukan. Sampai-sampai kita lupa memperhatikan orang lain. Bukan lupa, nggak sempet. Contohnya, kalau misalnya mau ke bandara ya, ada 2 tipe orang. Yang pertama dia kasih waktu 2 jam lebih awal berangkat ke bandara. Ada orang yang setengah jam sebelum keberangkatan itu baru sampai. 2 tipe orang yang berbeda, tapi sama-sama keduanya berangkat gitu. Yang kedua berpikir, ngapain aku lama-lama tunggu di bandara, sekarang aku bisa melakukan banyak hal. Ya baik juga gitu. Tapi orang yang pertama, siapkan lebih waktu, lebih leluasa. Nah, kalau orang yang sudah deadline ya, karena pesawat pasti akan terbang, misalnya naik taksi, di taksi itu waktu orang yang tergesa-gesa dia akan bilang, Pak, cepet ya Pak, ya Pak, tolong Pak, ayo ngebut Pak, kita udah mau terlambat ini. Pikir tukang taksi nih, sing telat sopo gitu ya, suruh cepet-cepet sopo. Tidak bisa obrolan lain yang cepet, aduh Pak, aduh kalau ngerem hati-hati. Wah, jadi ngebut salah, ngerem juga salah. Nah, kalau orang yang tidak kesusu, dia bisa mulai bangun obrolan. Gimana Pak kabarnya? Hari ini sudah banyak kliennya, penghasilan sudah banyak. Oh, semoga lancar Pak ya. Saya doakan ya Pak ya. Bapak mau didoakan. Nah, kalau ini kesaksian Tante Erlin, dimanapun Tante Erlin berada, ini suka selalu bersaksi tentang Yesus. Memberikan waktu untuk bersaksi. Tapi orang yang sudah tergesa-gesa, gak sempat. Dia akan cepet. Sudah nggak peduli lagi untuk keperluan orang lain. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melihat? Yang pertama adalah ngurangi kesibukan. Hari-hari ini saya merasa cukup sangat sibuk. Saya sendiri lagi belajar untuk mulai mengontrol kesibukan. Bukan mengurangi, karena dikurangi nggak bisa. Loadnya semakin hari semakin bertambah. Dulu waktu masih SMA ya, adik-adik yang masih SD, oh nanti kalau sudah besar enak gitu ya, kalau masih kecil kayaknya kudu serba salah, kayak nggak ada uang jajan gitu. Nanti enak kalau sudah besar. Kalau sudah besar bisa kerja sendiri, bener punya uang jajan, tapi semakin sibuk harus bekerja. Sudah bekerja, kuliah dulu ya. Waktu dulu saya bekerja sambil kuliah, jadi waktu kuliah punya uang jajan lumayan. Tapi sibuk gitu, wah enak nanti kalau sudah lulus kuliah kan kerja sendiri, nanti lebih enak. Ternyata waktu masuk bekerja, harapannya itu lebih santai, tapi nggak ngalah-ngalai. Kalau kuliah itu masih jam 8 sampai jam 2 siang, atau mentok-mentok jam 5 lah. Kalau sudah kerja sendiri, ya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu, kerja terus 12 jam. Ini juga harus, apalagi kalau tempat pekerjaannya jauh ya, saya berkaca dari keluarga Ko Stephen C. Aling, rumahnya di Surabaya Barat, ujung barat. Pekerjaannya di Surabaya Timur gitu. Wah luar biasa gitu ya. Jadi menyiapkan waktu berapa lama kerja 1 hari dengan perjalanan. Oh berangkat udah jam 7, pulang ya jam 7, kadang jam 8, wah lewat 12 jam sehari. Puji Tuhan. Nah, banyak kesibukan mengurangi kita. Oh tapi kalau keluarga Pak Stephen tetap ya, mau ada jadwal doa, mau ada pelayanan tetap. Jadi luar biasa. Saya lihat dari beliau ini walaupun capek-capek tetap memikirkan untuk pelayanan. Bahkan masih bisa masak untuk gereja ya Ibu Aling ini, wah luar biasa. Dan kita nikmati beberapa minggu yang lalu, itu berkat Tuhan. Supaya kita bisa melihat, kita mulai mengendalikan kesibukan kita, aktivitas kita kendalikan, mulai ngerem, jangan kesusu, supaya kita bisa punya ruang untuk mempedulikan orang lain. Kemudian, yang kedua, kurang, yang tadi kan mata ya, kemudian ini, yang kedua adalah hati. Kurang memiliki empati. Nah, kurang punya empati itu gini, orang bisa aja simpati, jadi sakno ya, yang dimaksud kurang punya empati. Nah, orang bisa saja simpati itu secara hati, oh sakno ya gitu.
dilihati. Tadi kan. Kalau tadi kan seberang jalan kan, oh sibuk, saya mau ngarus pelayanan, dia pergi. Nah orang yang kedua, dia punya simpati, bukan kartu simpati halo itu ya, bukan ya. Tapi punya simpati, waduh sakno ya orang ini, tambah dideketi, waduh babak belur. Punya simpati, tetapi empatinya tidak ada bukti nyata. Nah ini ciri-ciri yang banyak muncul adalah hari-hari sekarang banyak kita akses media sosial ya. Media sosial itu banyak hal-hal yang membuat simpati di dalamnya. Ada Lumajang ya, terakhir ada Lumajang yang kena banjir, jembatan runtuh dan lain-lain. Waduh sakno. Ada yang kapal di Bali itu penyeberangan, ombak itu mulai masuk ke kapal saking tingginya. Waduh sakno. Apalagi waktu dapat kabar ternyata ada keluarga yang di situ. Ada salah satu keluarganya Evelyn nyebrang Bali di hari yang saya lihat di media sosial kalau ombak lagi besar-besarnya. Waduh sakno ya. Tapi akhirnya selamat, perjalanan dari Banyuwangi ke Bali yang selatan itu sampai butuh 12 jam. Biasanya cuma sekitar 6-8 jam. Wih, simpati tapi nggak punya empati. Ya sudah dapat kabar, oh ya sudah. Nggak nelpon juga enggak, tanya kabarnya juga enggak. Ya sudah cuma sekedar tahu. Nah ini model orang kedua, kurang memiliki empati. Nah bagaimana cara mengaktifkan empati ini? Dengan kata lain ada orang yang kurang peka, nggak peka. Nah bagaimana caranya mengaktifkan kepekaan ini, mengaktifkan saraf neuron-neuron di otak kita ini diaktifkan. Bagaimana caranya? Nah kita belajar untuk menjadi pendengar. Bukan hanya melihat, bukan hanya mata, tadi pertama kita udah bahas mata ya, tapi menjadi pendengar. Kita mulai memberikan telinga kita, telinga secara nyata ya, bukan cuman telinga ini loh, bukan dipotong dikasih gitu, bukan ya, itu apa? Enak itu kalau buat kerupuk ya. Nah, tapi kita memberikan telinga kita untuk mendengar. Kita bertanya bagaimana kabarnya. Memberikan telinga kita untuk menjadi curhatan. Nah, kalau ada istri-istri gitu ya, kalau ada pasangan mulai curhat, biasanya suami belum suami istri, kalau masih pacaran, kalau ada yang curhat itu, wah didengar no. Gimana kabarnya gitu kan, oh ceritanya panjang. Itu bisa telepon dari jam 11 siang itu sampai jam 11 malam, mendengarkan semua curhatannya gitu bisa. Tapi kalau sudah masuk pernikahan, sudah 10 tahun menikah gitu, waktu istrinya mulai bercerita keluh kesahnya, kemudian suami banyak bilang, apa sih, wes tak ojo ruame ae kayak radio rusak iki, kerasa kerusuk, ruame. Nah, kalau waktu masih pacaran penuh dengan cinta ya, memberikan telinganya. Kemarin ini kesaksian saya pribadi, kemarin tuh baru selesai acara camp itu kan hari Jumat, pulang itu sudah teler banget, udah capek. Hari Sabtu dijejel pasien dari jam ada sekitar 10 jam pekerjaan karena 4 hari libur, melakukan tugas pekerjaan, sudah selesai langsung sambung ya, sambung ke ibadah pemuda, remaja. Setelah itu nyambung ke mau latihan musik, tapi wah wis kan udah lengkap toh. Saya dapat tugas pelayanan dari Bu Gembala ini, saya belum persiapan, mau mempersiapkan. Masih harus persiapan dulu pelayanan. Malam sampai ketiduran itu bangun biasanya kan tidur malam jam 10, jam 11. Itu jam setengah 9 itu udah teler banget. Ketiduran bangun jam 12. Berusaha ini tapi sudah sambil tertati-tati mempersiapkan. Nah, sudah mulai capek, sampai istri itu telepon kan, jam 12 malam telepon. Aduh kangen sama Koko, mau ngobrol gitu. Aja ngobrol sih, mau persiapan, yaudah kita berdoa. Banyak dengan aktivitas kita, kesibukan kita, tanggung jawab kita, sampai mulai mendengarkan curhatan, bahkan istri sendiri sekalipun, sudah jangan, sudah lelah untuk mendengarkan. Wah puji Tuhan karena kita masih dalam Tuhan ya.
saling mendoakan. Nanti harus ditebus. Jadi nanti sore ini kami rencana mau berangkat, saya ngajak Michael Joshua untuk mencari keluarga. Karena udah teler kan, jangan nyetir sendiri nih biar diajak ngobrol. Nah, cara untuk mengaktifkan saraf-saraf di otak kita adalah memberikan telinga kita untuk mendengar. Mulai mendengar curhatannya, ya bukan cuma istri ya, suami juga curhat ya, tolong istri juga mendengarkan gitu. Kadang wis saking banyaknya materi untuk disampaikan, kalau suami biasanya jarang curhat. Kalau laki-laki punya masalah dia akan sembunyi, masuk dalam kamar, tiba-tiba menjadi orang yang diam, yang alisnya udah agak mengkerut. Nah itu biasanya jangan diutak-utik. Kalau sampai diutak-utik meledak itu. Jadi mendingan agak menjauh. Nah, tetap memberikan ruang, dipeluk gitu ya, yang ibu-ibu kalau lihat anaknya sudah mulai gini-gini, mulai gelisah, nggak ada kata-katanya, dirangkul. Kenapa? Ayo saya doakan ya. Nah saya bersyukur punya istri yang bijaksana ini, di saat kangen pengen ngobrol tapi memberikan waktu untuk mendoakan bahkan. Wah saya dapat kekuatan yang baru. Nah orang yang bisa memberikan telinganya, dia akan bisa melihat suatu kebutuhan orang lain. Nah, dengan kita bisa memberikan mata kita, telinga kita bisa lewat mulut kita yang ketiga, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Jangan khawatir, Tuhan besertamu. Jangan khawatir, Tuhan memeliharamu. Lewat mulut kita, perkatakan firman Tuhan. Kita, kadang orang ya, kalau misalnya suruh berdoa, lagi kumpul sama-sama di meja makan umum misalnya, warung gitu ya, ayo kita berdoa mengucap syukur. Gemeter gitu, berdoa takut, sungguhan gitu, ini banyak orang loh, banyak orang. Bahkan untuk berdoa saja depan umum itu wis kemercek gitu ya, wis gelisah sana sini. Ayo belajar memperkatakan firman Tuhan, lewat hal yang sederhana, lewat firman Tuhan, kemudian untuk mengaktifkan tadi ya, mengaktifkan saraf di otak kita supaya kita bisa melakukan kebaikan. Kita punya tangan, tadi mulut, rela ngomong yang terakhir punya tangan yang rela untuk kotor, untuk menolong orang. Saya dalam dunia medis kalau lihat darah langsung boro-boro cari sarung tangan. Jangan sampai saya demek-demek itu namanya darah orang karena kontaminasi, dan lain sebagainya macamnya. Menghindari lihat darah, menghindari nyentuh darah. Tapi dalam hal ini tangan rela kotor, rela abot-abot berjuang, rela menopang gitu ya, rela untuk terlibat menolong secara fisik kita bantu kesusahan orang dalam kondisinya. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita bisa hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebaikan itu menjadi akses untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita membuka mata kita, membuka mata hati kita bahwa hidup kita di dunia hanya sementara. Hidup kekekalan kita itu di sorga. Jangan lupakan ini. Dalam hari-hari kita, dalam kuliahmu, dalam studimu, dalam teman-temanmu, hiduplah untuk kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak panjangkan. Mari kita mau menjadi pelaku kebaikan. Amin. Mari kita berdoa, kita mau memuji Tuhan. Saat ini Yesus sudah ada dalam kerajaan surga, menyediakan tempat bagi setiap kita anak-anaknya. Tugas kita di bumi sebagai Kristus kecil, kita yang menopang, kita yang mendampingi, kita yang menolong. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap orang-orang percaya, mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, sampai siapapun orang yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibukakan bagi kami. Hati kami melihat, hati kami terbuka Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Kuduskan setiap kehidupan kami. Kami mau melakukan firman Tuhan meski tidak mudah, tapi kami sanggup melakukannya karena ada Yesus dalam hati kami. Kami dapat mengasihi mereka yang membenci kami. Kami dapat mengasihi, kami dapat menolong. Bukti nyata kami kepada mereka
yang sekalipun menyakiti hati kami tetap dapat menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Kami akan mempersembahkan korban persembahan kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke worship leader. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Akan menuai dengan